Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadira Gusriani dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Setelah kita menyediakan media tanam dan bibit yang sudah kita pilih, proses selanjutnya adalah penanaman. Ambil salah satu bibit toga, kemudian pindahkan ke dalam polybag. Lakukan cara yang sama untuk penanaman bibit lainnya. Selain untuk diri sendiri, kita juga dapat mengajak keluarga untuk dapat ikut membudidayakan toga, agar pembudidayaan toga ini dapat terus berlanjut. Terutama dan yang pertama adalah dimulai dari lingkungan keluarga kita sendiri. Setelah proses penanaman, maka dilanjutkan dengan proses penyiraman. Lakukan dengan air secukupnya saja agar proses pertumbuhan tanaman dapat optimal. Sebelumnya, apakah ibu-ibu sudah mengetahui apa itu toga? Selain kepada anggota keluarga, kita juga dapat mensosialisasikan manfaat dan pentingnya budidaya toga kepada masyarakat sekitar, khususnya kepada kaum ibu-ibu, agar kesadaran untuk membudidayakan toga semakin meningkat di tengah-tengah masyarakat. Seledri dengan nama latin Apium graveolens L. memiliki kandungan nutrisi yang sangat berlimpah. Kita bisa menemukan segudang manfaat kesehatan dari seledri. Yang pertama, untuk menurunkan kadar kolesterol tubuh. Yang kedua, menurunkan tekanan darah. Yang ketiga, mencegah peradangan. Kemudian yang keempat, seledri juga dapat menjaga kesehatan organ hati dan mencegah dehidrasi. Menurut sebuah penelitian, seledri termasuk salah satu sayuran yang memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Selain beragam manfaat yang ditawarkan tersebut, cara pengolahan seledri sangat sederhana, yaitu dengan cara direbus. Selain itu, pengolahan seledri untuk obat juga bisa dengan dimasukkan ke berbagai campuran jus ataupun ke dalam masakan. Tanaman toga selanjutnya adalah ruku-ruku dengan nama latin Ocimum tenuiflorum, di mana manfaatnya dapat menenangkan hati, yaitu semua bagian tumbuhan ruku-ruku dapat bertindak sebagai adaptogen. Adaptogen sendiri merupakan zat yang dapat membantu tubuh untuk menyesuaikan diri dengan stres serta merangsang keseimbangan mental. Manfaat ruku-ruku selanjutnya yaitu dapat melawan radikal bebas,
Kemudian dapat menjaga kesehatan mulut karena ruku-ruku mengandung vitamin C yang baik untuk kesehatan. Selain beragam manfaat yang ditawarkan oleh ruku-ruku, cara pengolahan ruku-ruku ini juga sangat mudah, yaitu dengan memasukkan ke dalam masakan, ataupun untuk fungsi tertentu bisa langsung digunakan setelah dipetik. Lidah buaya dengan nama latin aloe vera. Beragam manfaat yang ditawarkan oleh lidah buaya ini telah terbukti oleh beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui manfaat yang terkandung dalam lidah buaya, yaitu yang pertama dapat meredakan jerawat, yang kedua dapat meredakan luka bakar atau luka sayatan, yang ketiga dapat meredakan psoriasis atau merupakan gangguan pada kulit yang menyebabkan muncul ruam pada kulit seperti kulit bersisik dan menebal. Selanjutnya manfaat lidah buaya yang keempat adalah mengatasi konstipasi atau sembelit. Dan yang kelima, lidah buaya ini juga dapat meredakan asam lambung. Lalu bagaimana cara mengolah lidah buaya ini? Nah, pengolahan lidah buaya ini sangat sederhana, yaitu cukup dengan dibuat jus ataupun juga bisa langsung digunakan. Tanaman ini dikenal dengan nama daun dewa, dengan nama latin Cynura prosumbens, yang memiliki banyak manfaat, yaitu dapat mengobati kanker payudara, mengobati herpes, kemudian juga dapat mengobati hipertensi, dan selanjutnya juga dapat mengobati diabetes serta mengobati stroke. Sangat beragam bukan manfaatnya? Dan pengolahan daun dewa ini juga sangat sederhana, yaitu cukup memasaknya dengan cara direbus dan atau dijadikan bahan campuran dalam lalapan. Tanaman ini dikenal dengan nama kunyit putih, dengan nama latin Curcuma zedoaria. Kunyit putih memberikan banyak manfaat untuk kesehatan, di antaranya sebagai obat alergi alami, yang kedua sebagai antimikroba dan anti jamur, karena ekstrak kunyit putih terbukti melawan beberapa spesies bakteri penyebab penyakit seperti E. coli, bakteri penyebab berbagai gangguan pencernaan. Dan manfaat yang ketiga yaitu kunyit putih dapat mencegah kanker dan juga dapat mengatasi masalah pencernaan. Untuk pengolahan kunyit putih ini tidak jauh berbeda dengan kunyit biasa, di mana pemanfaatan kunyit ini bisa dijadikan dalam bentuk ramuan yang dicampurkan dengan berbagai bahan herbal lainnya atau dalam bentuk masker khusus untuk perawatan kulit. Tanaman ini dikenal dengan nama kencur atau dengan nama latin Kaempferia galanga, yang memiliki banyak manfaat, di antaranya dapat mengobati batuk, yang kedua dapat mengobati diare, serta kencur merupakan bahan dasar jamu. Di Indonesia sendiri, kencur merupakan bahan utama yang digunakan untuk membuat jamu, entah itu jamu tradisional maupun modern buatan pabrik. Minuman jamu ini sering disebut dengan beras kencur, yang terbuat dari campuran beras, kencur, asam jawa, serta gula merah, yang memiliki manfaat untuk meningkatkan nafsu makan, mengatasi masalah pencernaan, sakit perut, sesak nafas, dan juga sakit kepala. Adapun cara mengolah kencur, yaitu dengan menumbuk beberapa siung kencur, lalu dicampurkan dengan air dan direbus, kemudian disaring, lalu diminum selagi hangat. Tanaman toga selanjutnya yaitu serai. Tanaman ini sudah sangat familiar sekali, dengan nama latin Cymbopogon citratus, yang memiliki beragam manfaat.
Di antaranya dapat menurunkan kolesterol, yang kedua dapat mendetoksifikasi tubuh, yang ketiga dapat untuk mengobati gangguan perut, karena minyak astri sereh memiliki sifat antimikroba dan antibakteri yang membantu dalam memerangi infeksi yang disebabkan oleh berbagai patogen. Manfaat selanjutnya yaitu dapat meredakan insomnia, di mana teh sereh dianggap dapat membantu menenangkan otot dan saraf yang dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Dan cara pengolahan serai ini juga cukup mudah dan sangat sederhana, yaitu cukup dengan merebus beberapa batang serai sesuai kebutuhan, lalu kemudian disaring untuk diminum. Tanaman yang dikenal dengan nama jahe merah dengan nama latin Zingiber officinale varubrum yang menawarkan banyak manfaat. Berikut beberapa manfaat dari jahe merah, diantaranya dapat meredakan batuk secara tradisional, di mana khasiat jahe merah sudah sejak dulu digunakan sebagai obat untuk mengatasi batuk dan sakit tenggorokan. Kemudian, jahe merah juga dapat meredakan sakit kepala, mengatasi rematik, menurunkan kadar kolesterol, dan juga sebagai antioksidan. Selain itu, jahe merah juga dapat menghilangkan jerawat. Nah, jahe merah tidak hanya untuk kesehatan, tetapi juga bermanfaat untuk kecantikan. Cara pengolahan jahe merah sama dengan pengolahan tanaman obat pada umumnya. Berikut beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengolah jahe menjadi obat, yaitu yang pertama, bisa mengkonsumsi jahe merah secara langsung. Yang kedua, mengkonsumsi jahe merah dengan dihaluskan menjadi bumbu masakan maupun bahan utama minuman rempah alami. Dan yang harus kita ingat adalah konsumsi jahe merah secukupnya. Tanaman yang dikenal dengan nama kumis kucing dan dengan nama latin Orthosipun aristatus memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Yang pertama, untuk menyembuhkan infeksi saluran kemih. Kemudian, kumis kucing ini juga dapat mengobati gangguan ginjal, atasi rematik, meredakan batuk, dan juga dapat mengobati gusi bengkak. Lalu, bagaimana cara pengolahannya? Pengolahan dari kumis kucing ini ada dua cara. Yang pertama, dengan merebus daunnya sesuai kebutuhan, kemudian setelah mendidih, diminum airnya. Yang kedua adalah dengan menghaluskan daun kumis kucing dengan 150 ml air dan menyaring airnya. Kemudian tuang ke dalam gelas dan minumlah bersama dengan campuran madu. Toga yang satu ini sangat sering kita jumpai dalam keseharian dan sangat familiar, yaitu kunyit dengan nama latin Curcuma longalin yang menawarkan beragam manfaat. Di antaranya mengurangi nyeri pada penderita osteoartritis, yaitu penyakit yang menyebabkan sendi menjadi nyeri, kaku, dan kehilangan kelenturannya. Kemudian kunyit juga dapat mencegah penyakit jantung. Selain itu, kunyit juga dapat meredakan rasa gatal pada kulit, meringankan gangguan menstruasi, dan mengatasi berbagai masalah kulit. Karena kunyit memiliki sifat antiinflamasi, antimikroba, dan antioksidan. Adapun cara pengolahan kunyit yaitu bisa dijadikan dalam bentuk ramuan yang dicampurkan dengan bahan herbal lainnya, atau dalam bentuk masker. Mengonsumsi jamu dan obat-obatan herbal dari tanaman herbal sebagai alternatif pelengkap dari obat kimia, baik resep maupun non-resep, boleh-boleh saja. Obat herbal yang berupa jamu rebusan rumah relatif lebih aman dikonsumsi karena zat-zat toksik yang mungkin terkandung sudah mengalami perubahan struktur kimia. Namun,
Jangan mengandalkan konsumsi obat-obatan herbal sebagai pilihan pengobatan pertama dan satu-satunya untuk penyakit kronis apapun. Obat herbal sebaiknya hanya dikonsumsi untuk menjaga kesehatan, pemulihan penyakit, atau menurunkan risiko dari penyakit, bukan untuk menyembuhkan. Untuk menyembuhkan penyakit akan dibutuhkan obat resep dokter yang lebih efektif, karena suplemen herbal juga tidak boleh diminum sembarangan, karena reaksi tiap orang terhadap obat-obatan bisa berbeda, walaupun dari tanaman herbal sekalipun. Jadi, kita harus tetap berkonsultasi dan mengikuti resep dokter.